Al-Mu'tasim rahimahullahu taala adalah raja terakhir dari dinasti Abbasiyah, dan dia memiliki seorang perdana menteri yang bernama Ibnul Alqami. Ibnul Alqami seorang Rafidhah dan hakut, sangat dengki kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, padahal dia sudah dibaiki oleh Al-Mu'tasim bertahun-tahun, dia menjadi perdana menteri, dimuliakan oleh Al-Mu'tasim. Namun ingat, orang Syiah memiliki makar, senantiasa berharap kapan Ahlu Sunnah bisa habis, bisa dihancurkan. Sehingga tatkala dia ingin menghancurkan, ya, menghancurkan dinasti Ahlu Sunnah, dia membuat rencana jangka panjang. Orang Syiah itu bukan orang-orang yang tidak punya tanzim, tidak punya aturan, enggak, mereka punya aturan dan mereka punya rencana-rencana. Rencana berapa tahun berikutnya, rencana 50 tahun berikutnya, ya, untuk menguasai dunia, untuk menghabisi Ahlu Sunnah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Ibnu Al-Alqami tatkala ingin menghancurkan Ahlu Sunnah, maka dia meletakkan rencana jangka panjang. Pertama, dia merayu khalifah untuk, ya, mengurangi gaji para tentara. Serdadu atau tentara tatkala itu pasukan yang ada di Baghdad jumlahnya sekitar 100.000. Maka dikurangi gajinya. Ini tidak perlu, sekarang ada perdamaian, tidak ada keributan, tidak ada masalah. Kurangi saja gaji para tentara tersebut, digunakan untuk yang lain. Akhirnya gaji tentara dikurangi. Tatkala gaji tentara dikurangi, tentu tentara jadi malas jadi tentara. Kemudian apalagi banyak orang-orang yang dipreteli dari diwan gaji, dari daftar gaji si fulan tentara ini tidak diberi gaji. Sehingga akhirnya tentara yang tadinya jumlah 100.000 berkurang, mengundurkan diri, sampai tinggal tentara yang ada di Baghdad dari 100.000 menjadi 10.000, tinggal sedikit, tinggal 10.000. Ini berjalan dengan bertahun-tahun. Setelah jumlah tentara menjadi 10.000, maka dia pun mengirim surat kepada Holako, ya, penyembah berhala, dikirim surat dari Tatar, kirim surat bahwasanya seranglah Baghdad karena pasukan tentara tinggal sedikit. Dan ternyata Holako punya penasehat, Nasiruddin At-Tusi, dan juga seorang Rafidhah. Seorang Rafidhah ini adalah penasehat penyembah berhala, ya, Holako. Maka terjadilah kerjasama antara menteri dari Mu'tasim dan penasihat dari Holako. Ini mengirim surat kepada temannya. Maka datanglah Holako dengan pasukannya ingin menyerang kota Baghdad. Maka masuklah mereka di kota Baghdad. Tatkala mereka datang ingin menyerang kota Baghdad, maka Khalifah Al-Mu'tasim bersama pasukan yang tinggal sedikit 10.000 tersebut siap bertempur, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Al-Alqami berperan lagi. Dia mengatakan tidak perlu khalifah kita berperang, kita berdamai saja dengan Holako. Maka datanglah engkau bersama sebagian anak buah untuk bertemu dengan Holako. Dirayu oleh Ibnu Al-Alqami. Maka berangkatlah Al-Mu'tasim dengan beberapa anak buahnya bertemu dengan Holako. Maka kemudian dihinakan dan dibunuh oleh Holako. Setelah dibunuh khalifahnya, maka mereka pun masuk dalam kota Baghdad dan mereka menumpahkan darah kaum muslimin, darah Ahlu Sunnah yang tatkala itu berjumlah sekitar 1,5 juta Ahlu Sunnah wal Jamaah dibunuh oleh Holako akibat kerjasama antara Ibnul Alqami seorang Syiah dan juga Nasiruddin At-Tusi juga seorang Syiah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kasus terbunuhnya Ahlu Sunnah ini diakui juga oleh sejarawan Syiah. Mereka tidak mendustakan peristiwa ini. Dan itu terjadi di abad ke-7, sementara Ibnu Katsir di abad ke-8. Ibnu Katsir tentunya tahu persis tentang kejadian tersebut karena jarak cuma berapa? Sekitar satu abad. Kejadian yang 656 Hijriah abad ke-7, Ibnu Katsir adalah ulama abad ke-8. Sehingga jaraknya tidak jauh. Jadi Ibnu Katsir tidak omong kosong. Dan peristiwa ini pun diakui oleh orang Syiah seperti yang diakui oleh Ibnu Sa'i dalam kitabnya A'yanu Syiah, tokoh-tokoh Syiah. Ya, dia menyebutkan bahwasanya tentang peristiwa terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim dan jatuhnya Daulah Al-Abbasiyah. Dia mengatakan wasababuhu anna wazir al-khalifah Muayyiduddin Ibn al-Alqami kana rafidhiyan wa kana min ahli al-karh. Dia mengatakan sebab jatuhnya negara Abbasiyah karena menteri sang khalifah yang bernama Ibnul Alqami. Kemudian dia melaqabi Ibnul Alqami dengan mengatakan Muayyiduddin, penolong agama Ibnul Alqami. Kana rafidhiyan, dan dia adalah seorang rafidhah. Dia seorang apa? Rafidhah. Ini yang mengatakan demikian siapa? Adalah sejarawan Syiah sendiri. Yang
Orang ini sejarawan Syiah Ibnu Sa'i ini meninggal pada tahun 674 Hijriah. Peristiwa terjadi 656 Hijriah, dia meninggal 674 Hijriah. Jadi dia benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Dan dia menyatakan dalam buku sejarahnya, yang berjasa menjatuhkan Daulah Abbasiyah, Daulah Ahlus Sunnah adalah Muayyiduddin, penolong agama Ibnul Alqami, dan dia adalah seorang Rafidhah. Demikian juga diakui oleh Mirza Muhammad Baqir Al-Khawansari Al-Asbahani yang wafat pada tahun 1313 Hijriah dalam kitabnya Raudhatul Jannat. Ini juga buku yang jadi pedoman oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Dia mengakui tentang pembantaian ahlu sunnah yang disebabkan oleh orang Rafidhah. Dia mengatakan apa? Bahkan dia bangga. Dia mengatakan, ila an asala min dima'ihim al-akhdhar ka'amsalil anhar fanhara biha fi ma'i dujlah. Kata dia, sampai akhirnya tertumpahkanlah darah ahlu sunnah yang kotor sebagaimana mengalirnya sungai-sungai. Fanhara biha fi ma'i dujlah, maka kemudian darah-darah kotor tersebut tenggelam dalam sungai Dujlah. Wa minha ila nari jahannam daril bawar. Kemudian setelah darah-darah yang kotor tersebut masuk di sungai Dujlah, nanti akhirnya akan lari ke dalam neraka Jahannam. Jadi dia bangga dengan terbunuhnya ahlu sunnah, dan dia mengatakan mereka 1.500.000 orang tersebut semuanya akan masuk dalam neraka Jahannam. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Syiah bangga dengan terbunuhnya ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwani fillah azanillahu ayakum. Dan tentunya masih banyak kejadian-kejadian, sejarah-sejarah berdarah yang dilakukan oleh orang Syiah terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Antum bisa buka dalam buku-buku sejarah, sering terjadi berulang-ulang pembantaian-pembantaian ahlu sunnah wal jamaah. Dan sekarang kita lihat buktinya zaman sekarang ini, pembantaian ahlu sunnah wal jamaah di Iran, di Irak, ya. Kemudian yang sekarang parah-parahnya di Suriah. Luar biasa bagaimana ahlu sunnah dibunuh, tidak mengenal apakah, tidak membedakan antara orang tua dengan anak-anak, wanita, ya, semuanya dibunuh. Wanita diperkosa, kemudian dibunuh, ke anak-anak dicincang, orang tua dibunuh. Mereka tidak peduli, karena bagi mereka membunuh ahlu sunnah adalah pahala yang mendapatkan pahala yang besar dan masukkan mereka ke dalam surga. Namun ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah, dengan terjadinya pembantaian ahlu sunnah di Suriah ini ada hikmah yang luar biasa yang saya lihat. Hikmahnya apa? Hikmahnya bahwasanya ahlu sunnah mulai tersadarkan. Karena kebanyakan ahlu sunnah mereka terpedaya dengan slogan-slogan Syiah. Syiah senantiasa melakukan taqiyah. Dia mengatakan kami adalah bersaudara, kami adalah saudara kalian. Kita Syiah adalah madhab kelima. Bahkan ini didukung oleh ulama-ulama ahlu sunnah yang terpedaya dengan mereka, atau yang dibeli oleh mereka, karena sebagian ulama ahlu sunnah dibeli oleh orang Syiah, orang Iran, sehingga mereka pun bela-bela madhab Iran, madhabnya orang-orang Syiah. Namun tatkala terjadi pembantaian di Suriah, sekarang terbuka mata ahlu sunnah bagaimana bahayanya orang-orang Rafidhah.